Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, sobat semuanya. Kita masih bertemu kembali dengan Mas Syarozzi. Hari ini yang akan kita bahas yaitu kita akan latihan soal tentang keliling lingkaran, di mana ini merupakan materi yang ada di kelas 8 karena ini juga sesuai dengan request permintaan dari para subscriber. Nah, di bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang menentukan keliling dengan pi 22/7 atau pi 3,14. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jari-jari atau diameter. Kemudian yang ketiga itu menyelesaikan soal-soal cerita. Ini merupakan bagian yang pertama. Di bagian yang kedua ya insya Allah nanti kita akan membahas tentang keliling daerah yang diarsir. Nah, ini juga sangat-sangat sulit ya. Banyak sekali yang terjebak ini kalau keliling tentang daerah diarsir. Banyak sekali yang rancu dengan luas arsiran, padahal caranya tentu berbeda. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke soal-soal ya, karena materinya juga sebetulnya sudah saya bahas ya 2 tahun yang lalu, bahkan sempat ditayangkan di TVRI juga ya setahun yang lalu. Sehingga saya nggak akan bahas materinya ya. Apalagi materi ini juga pernah diajarkan di kelas 6 ya. Nomor 1. Keliling lingkaran yang berdiameter 10,5 cm adalah jadi diameter keliling itu rumusnya adalah K sama dengan 2 pi R ya, atau K sama dengan pi D ya. Terserah, ini dua-duanya sama, dua-duanya sah ya. 2 pi R atau pi D. D itu diameter R jari-jari. Nah, di sini apa ini? Ini berdiameter 10,5. Ini berarti apa ini? D ya, diameternya 10,5. Sehingga kalau kita bahas, kita gunakan yang K sama dengan pi kali D gitu aja. Kita gunakan yang 22/7. Oke. 10,5 ya. 10,5 itu kan sama aja dengan 10,5 ya, betul ya? Sama aja dengan 21/2 kan ya? Nah, makanya saya kenapa kok pakai 22/7. Kenapa? Karena 21/2 ya atau 10,5 ini kan ada 21, di mana 21 itu bisa dibagi dengan 7 ya. Seperti itu. Oke, kita akan lakukan coret mencoret. Cerwet. Cerwet 11 ya kan? 7 dengan 21 jret. Jret 3, sehingga kelilingnya adalah 11 dikali 3 yaitu 33 cm C ya. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut. Nomor 2. Keliling lingkaran yang berjari-jari 14 cm adalah kita harus ingat bahwa K sama dengan 2 pi R. Terserah kita pakai yang 2 pi R boleh, pi D juga boleh. Oh, Pak, ini jari-jari Pak, berarti pakai yang 2 pi R. Terserah, sama saja ya. Jadi ini R-nya adalah 14. Kalau kita mencari ubah jadi D, berapa? Diameter itu berapa kali jari-jari? 2 kalinya, sehingga diameternya adalah 28. Nah, begini kan ya. Sehingga kalau kita ingin mencari pakai pi D, berarti kan pi kali D kita gunakan 22/7 karena 28 kan bisa kita bagi dengan 7 ya, coret-coret 4, 22 dikali 4 88 ya, salep 88. Oh, iklan ya, centimeter. Jadi seperti ini. Jadi nomor 1 nomor awal-awal ini saya bikin yang mudah-mudah dulu ya, nanti lama-lama akan semakin sulit. Oke, nomor 3. Ini apa ini? Ditanya jari-jari diketahui keliling. Nah, sobat semuanya, kita harus tahu nih triknya. Kapan kita menggunakan pi 22/7 atau pi 3,14 ketika nanti manakala yang ditanya adalah jari-jari diketahui kelilingnya. Nah, caranya begini. Caranya, kalau misalkan kelilingnya itu bisa dibagi dengan
bagi dengan berapa ya? 11 ya. Maka gunakan 22 per 7. Itu 132 kan bisa dibagi 11 kan ya? Atau gini, atau ini bagi 22 pasti bisa kan ya? Dibagi 11 ya bisa, apalagi dibagi 22. Maka kita gunakan 22 per 7. Oke, kita hapus thread. K sama dengan 2 BR. Oh, ini jari-jari ya. Oke. Kalau saya pakai PD aja ya. Biar nggak banyak-banyak. Biar nggak banyak menghabiskan tinta ya kan. Cuma 2 huruf, ini 3 huruf. Gitu. 132. Ininya 22 per 7 dikali D. Nah, nanti ini pindah jadi dibalik sehingga menjadi 132 dikali 7 per berapa ini? 22. Oke. Berapakah 132 dibagi 22? Oke, pasti bisa kan ya? Nah, bisa berapa? Coret-coret 6 ya. 6, oh ini D ya, diameter. Diameter 6 kali 7 berapa? 42 cm. Tapi yang ditanya adalah jari-jari. Nah, bukan jempol-jempol ya. Sehingga jari-jarinya adalah setengah dari 42 ya. Setengah dari 42 yaitu 21 cm. Jadi seperti itu. Gampang sekali ya. Oke, kita akan melanjutkan di soal nomor 4. Oke, diameter keliling lingkaran yang diameter yang memiliki keliling 154. Jadi sobat semuanya, tadi ya triknya kan kalau kita bisa membagi dengan 11 ya. Ini kalau kita bagi 11 kan bisa kan ya? Bisa. Ini kalau dibagi 11 berapa ini? 14 kan? Oh, berarti kita gunakan pi-nya adalah 22 per 7. Gitu. K sama dengan, saya pakai yang ini aja PD ya. Biar ya nggak apa sih, biar selera aja ya. Ini 22 per 7 dikali D. Ini pindah, jadinya adalah dibalik 7 per 22. Ini D. Coret-coret. Nah, berapa 154 bagi 22? Yaitu 7. Oke. Kemudian 7 dikali 7 berapa? 49 cm. Sehingga diameternya adalah D. Nah, kalau misalkan ditanya jari-jari, yaitu setengah dari 49 ya. Setengah dari 49 itu adalah 24 setengah. Tapi kan yang ditanyakan diameter, sehingga kita pilih yang D bukan yang C. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya semakin sulit. Nah ini. Sekarang angkanya 314. Ini kira-kira bisa dibagi enggak ya dengan berapa? 7 dengan 11. Nah, kalau bingung gini aja. Pi kan sudah sangat jelas kan ya, 3,14. Berarti kalau kelipatannya ini kan kelihatan nih kelilingnya 314. Maka kita gunakan pi-nya ini aja. Kalau kita menggunakan pi sama dengan 22 per 7, nanti kesulitan menghitung. Kita gunakan yang 3,14 karena kebetulan angkanya sama kan ya, tinggal komanya aja yang beda. Sehingga ini kita tulis K sama dengan pi kali D. Oh ya, sobat ya, jadi soal-soal yang saya buat ini seringkali memang dikeluarkan di ujian-ujian UH ataupun PTS-PAS. Karena matematika ya soalnya ya begitulah ya, sudah hafal saya. Yang sering dikeluarkan itu yang mana? 314, pi-nya 3,14 dikali diameter. 3,14 itu berapa? Yaitu 314 per 100. Ini kan ya. Masa lupa ini pecahan ini desimal ini bisa kan? Terus kemudian dibalik, diputar 314 dikali 100 per 314. Jadi ini kita balik, coret-coret sehingga ketemu diameternya adalah 100 cm. Jari-jari lingkaran karena diketahui diameternya adalah 100, maka jari-jarinya adalah
Ya setengah dari 100 berapa? 50 sentimeter. Jawabannya adalah A. Jadi gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan ditanya diameter ya 100, tapi kalau ditanya jari-jari ya setengah dari hasilnya itu. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya nomor 6, shred. Oke, sudah. Nah, ini mulai soal cerita. Sebuah sepeda memiliki sepasang roda, ya pasti ya, berdiameter 42 cm. Setelah roda berputar sebanyak 50 kali pada lintasan lurus, maka jarak yang sudah ditempuhnya adalah, jadi begini ya. Ketika ada roda ya, ada roda, ini anggaplah sebagai roda. Ketika dia itu berputar, maka ini menggelinding ya, maka satu putaran ya, satu putaran roda itu pasti akan sama dengan satu keliling lingkaran. Sepakat ya? Oh ya, ini juga ada di video saya yang awal ya, yang tentang materi keliling lingkaran ya. Akan saya tulis di deskripsi. Itu juga pernah dikeluarkan di TVRI ya, ditayangkan di TVRI. Baik, jadi ini bagaimana ini ya? Kita harus satu putaran roda sama dengan satu keliling lingkaran. Oke, berarti kita harus cari satu keliling lingkaran dulu ya. Satu keliling lingkarannya Pi kali D, berarti 22 per 7 dikalikan 42 ya, karena diameternya adalah 42. Coret-coret 6 ya. 22 kali 6 yaitu 132 cm. Ini adalah kelilingnya. Dan ini satu putaran. Sementara dia itu 50 kali putaran. Oke, berarti jarak yang ditempuh adalah berapa itu? 132 cm dikali 50 putaran. Jadi seperti itu. Berapa? Ya tinggal dihitung ya. 132 kali 5 ya. 6600 cm. Oh, enggak ada, Pak. Oh, berarti harus diubah ke meter ya. Ini sama aja dengan 626 meter. Nah, ini. Lupa kalau diubah jadi kilometer, apakah ini, Pak? Oh, enggak ya. Kalau dijadikan kilometer itu harus dibagi berapa? 1000. Wah, jadinya berapa ini? Jadinya ya 0,066. Jadi ini hampir betul ide ya, cuma nolnya komanya kurang. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Karena ini soal kita juga sering kali keluar ini. Oke, next. Berikutnya. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan soal yang tadi ya. Jadi soal ini diketahui dia jaraknya sudah ketemu 3,3 km. Terus rodanya itu berputar 5000 kali. Panjang jari-jari roda pada kereta adalah, oke. Jadi yang pertama jaraknya ini kita ubah ke dalam apa namanya ya? Meter dulu ya mungkin ya. Mungkin jaraknya kita ubah dulu biar nggak koma. Jarak yang ditempuh adalah 3,3 km. Ini sama aja dengan 3300 meter. Nah, untuk menempuh jarak sejauh ini dia itu berputar sebanyak 5000 kali. Nah, tadi satu putaran sama aja dengan satu keliling lingkaran. Berarti kalau ingin mencari satu keliling lingkaran, maka kita harus membaginya 3300. Ini kita bagi dengan 5000 kali putaran. Nah, seperti itu. Berapa? 3300 dibagi 5000. Nah, nanti ini hasil desimal, Pak. Oh ya nggak apa-apa karena memang apa namanya? Nanti kan satuannya kita ubah ya. Ini kan sama aja dengan 0,66. Karena ini meter, kita ini ke meter. Nah, ini biar tidak koma, kita jadikan aja ini jadinya kalikan 100 ya, biar jadi senti ya.
66 cm. Ini adalah kelilingnya. Oke. Sekarang kita akan mencari keliling. K sama dengan mencari jari-jari maksud saya. Oke, 66 ini 22/7. Lupa kok 22/7, Pak? Ya, karena 66 kan bisa dibagi dengan 11 atau bisa dibagi dengan 22. 66 kita kali dibalik ya, 7/22. Oke, coret-coret 3. 3 kali 7 21. Oke, sehingga jawabannya adalah 20 belum. Kenapa? Hati-hati, ini adalah diameter, sementara intinya adalah jari-jari. Sehingga kalau ingin mencari jari-jari, yaitu 21 kita bagi dengan 2, yaitu 10,5 atau 10,5 cm. Oke, semoga bisa dipahami coretan saya yang jelek ini ya. Berikutnya soal cerita selanjutnya. Oke, telat ini muncul rumusnya. Stadion. Wah, stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 10,5 meter pada sepanjang tepi stadion. Ya, ada titiknya ini ya. Jadi ada stadion. Seret. Pada sepanjang tepi stadion akan dipasang lampu sorot jika lampu sorot titik. Lampu sorot. Jarak antar lampu 6 meter. Oke, ini 6 meter. Ini 6 meter. Nah, pertanyaannya adalah banyak lampu sorot adalah, berarti sangat mudah sekali. Caranya adalah kita keliling dibagi dengan jarak ya. Gampang ini. Banyak lampu keliling dibagi jarak antar lampu. Sehingga ini 22/7. WD ya. Kita bagi dengan 6 nanti. Jadi ini 22/7 kali 105. Oke, 105 dibagi 7 berapa ini? 15 ya. Betul ya? 15. Sekarang 15 dibagi 6 juga boleh ini ya. Boleh juga ya, 15 bagi 6. Coret ini pakai yang warna lain. Berapa bagi 3 ya? Bagi 2. Bagi 3 ini 5. 2 kan bisa membagi 22, iya kan? Coret 11 kan ya. Sehingga jawabannya 11 kali 5 berapa? 55 lampu. Lupa kok ini buah, Pak? Oh, ini lampu. Oh ya, maksudnya itu di lampunya ada buahnya ya. Jadi seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Semoga bermanfaat. Kita akan bahas Allah di bagian yang kedua tentang luas keliling daerah yang diarsir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.